Selamat siang teman-teman. Hari ini ya, 23 Juli 2025, hari Kamis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami kembali menjalani dan melalui proses persidangan dalam perkara 476 atau 467? 476 Perdata G 2024 antara asuransi atau PT Asuransi Jiwasraya melawan Dian Kartika Saraswati ya. Dalam persidangan hari ini kami menghadirkan 3 orang saksi, di mana 3 orang saksi ini menerangkan terkait riwayat kehadiran ataupun penguasaan fisik rumah di Otista ya, yang nomor 16B ini dari awal mula kakek tergugat atau Mbak Dian ya, almarhum Pak Winten ya, yang merupakan veteran perang dan juga sudah berjasa bagi negara ya. Nah, dari 3 orang saksi yang kami hadirkan, 2 orang saksi yang hadir itu merupakan anak-anak dari Angkatan Darat teman-teman, atau anak-anak dari yang bekerja atau mengabdi pada TNI Angkatan Darat. Nah, mereka sama seperti keluarga dari Mbak Dian. Jadi diberikan tugas ataupun diberikan perintah oleh negara ini melalui Dewan Perang untuk menempati bidang tanah dan bangunan di perumahan Otista. Nah, kehadiran mereka juga membantu untuk menerangkan bahwa sebelum Jiwasraya memiliki ataupun diberikan SHGB, sudah ada dulu yang diberikan hak untuk menggunakan ataupun hak untuk memakai oleh negara juga. Sehingga apabila Jiwasraya yang SHGB ini sudah habis, maka hak untuk mendaftarkan hak atas tanah atau pemilikan itu juga dapat dimohonkan oleh yang menguasai fisik bidang tanah. Nah, sekedar informasi teman-teman, Pak Winten atau almarhum, pangkat terakhir apa? Pangkat terakhir? Mayor Winten almarhum itu dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu merupakan suatu pengakuan dari negara bahwa almarhum itu pernah berjasa bagi negara. Bagaimana orang yang berjasa pada negara sudah diberikan hak lebih dahulu untuk menempati, bahkan di dalam surat tersebut sampai dengan anak cucu ya. Sekarang mau diusir gitu ya. Hanya karena perkara tanah 200 meter, asuransi Jiwasraya punya 20.000 meter, tapi nggak puas gitu ya. Walaupun SHGB-nya udah habis. Ini yang saat ini sedang kita perjuangkan supaya cucu dari veteran perang dan juga Angkatan Darat itu tidak diperlakukan semena-mena gitu ya oleh perusahaan yang dalam hal ini sedang dalam keadaan pilot dan izin usaha dibekukan, yaitu Jiwasraya. Nah, selebihnya akan ditambahkan oleh rekan saya, Aparajani. Silakan Aparajani. Terima kasih Apara. Agenda hari ini itu pemeriksaan ini ya bukti pemeriksaan saksi ya, itu yang tadi yang rekan saya para Martin bilang itu 3 saksi ya. Nah, kami sih masih tetap optimis ya bahwa kami akan memenangkan atau setidaknya eksepsi kami dikabulkan. Habis ini sehabis agenda hari ini yaitu di minggu depannya pemeriksaan setempat, dan kayaknya kita akan live atau bagaimana, Pak? Boleh. Kita akan live pada saat pemeriksaan setempat di minggu depan ya. Di 2 minggu ke depan, karena minggu depan bukti tambahan di 1 minggu kemudiannya lagi. Dan di sana pada saat pemeriksaan setempat menurut kami itu akan terbukti semuanya bahwa memang Jiwasraya atau penggugat ini tidak pernah melakukan penguasaan fisik terhadap objek rumah 16B dan juga objek rumah yang lainnya. Mereka hanya mendalilkan saja bahwa HGB nomor 76 itu masih aktif tanpa adanya penguasaan fisik. Ya, sekian dari saya dan dilanjutkan kembali lagi ke rekan. Saksi-saksi yang hadir ini juga membuktikan bahwa mereka atau orang tua mereka itu berhasil mendapatkan sertifikat hak milik dari dasar
penguasaan fisik yang diberikan oleh Dewan Perang. Karena kenapa? Ya, karena SHGB Jiwasraya sudah mati dari tahun 80, sehingga tanah itu kembali kepada negara. Nah, negara boleh nggak memberikan kepada masyarakat? Boleh, asalkan ya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang gitu ya. Apa? Yang pertama, dia menguasai tanah tersebut secara legal. Ada dasarnya. Apa? Yaitu hak yang diberikan oleh Dewan Perang untuk menempati. Itu hak penguasaan, teman-teman. Orang yang menguasai tanah yang dikuasai oleh negara selama 20 tahun, itu boleh memohonkan hak milik. Nah, itulah yang akhirnya terjadi. Mereka memiliki saksi-saksi yang merupakan dari anak dari Angkatan Darat ini membuktikan bahwa mereka memiliki sertifikat hak milik gitu keluarganya. Nah, ini juga mematahkan bahwa menurut dalil penggugat ya, hanya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penyerahan dari Jiwasraya yang memiliki sertifikat hak milik. Ternyata tidak gitu ya. Itu hanya halusinasi mereka saja. Saya pikir itu teman-teman ya. Mbak Dian ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, cuman ya paling saya hanya menambahkan bahwa keadilan ini harus ditegakkan. Terus kalau bisa sih dilihat apakah seorang cucu pejuang yang saat ini dimakamkan di di Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata, itu kan nggak sembarangan, nggak semua pahlawan bisa dimakamkan di sana, dan hanya pahlawan-pahlawan yang memiliki bintang-bintang tertentu yang bisa dimakamkan di sana. Dan apakah keturunan dari pejuang ini bisa ditinggalkan Diperlakukan begitu tidak saja? adil ya. Ya, diperlakukan tidak adil seperti itu sih oleh BUMN yang saat ini kondisinya juga sudah Nggak jelas ya. ada, sudah tidak jelas lah kondisinya. Tidak memenuhi kriteria menurut ahli yang mereka hadirkan sendiri. Betul. Untuk memperpanjang SHGB ataupun mempertahankan SHGB tersebut ya. Jadi itu teman-teman saya pikir ya. Kalau konten ini bermanfaat, silakan dibagikan. Saya berharap para pimpinan ya negara ini nanti mau lah nonton video ini supaya setidaknya menegur lah ya sesuatu hal ataupun hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, karena sila kedua negara kita ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam bernegara, dalam menjalankan bisnis harus mengedepankan kemanusiaan. Itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih.